Shalom, haleluya. Puji Tuhan, sungguh hati kita penuh dengan sukacita kembali pada hari ini. Tuhan memberikan kesempatan buat kita sama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan, biar setiap kebenaran firman Tuhan boleh merubah hidup kami lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih sertai jalannya ibadah hari ini Tuhan. Serahkan dalam tangan-Mu, dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu mohon dan berserah. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan satu judul tentang waspada. Nah, kita sering melihat peringatan-peringatan ini istimewa kalau kita mengemudikan mobil, ada rambu lalu lintas, ada sebagai penunjuk, ada sebagai peringatan waspada. Nah, pada hari ini kita akan melihat di dalam kitab Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Menyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia serigala yang buas. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20, ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Demikian. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Nah, Paulus sudah memberitahukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dunia kita sekarang ini, saudaraku, kita juga perlu waspada, tapi bukan selalu curiga, ya, bukan selalu curiga. Waspada yang wajar. Saya beri contoh waspada yang wajar begini. Kalau mungkin kita kerjasama dalam bidang perdagangan, nah kita waspada artinya kita mesti kerjasama dengan jelas. Ada perjanjian di atas materai. Jangan kita, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau berkata kita kan sama-sama saudara seiman, ya itu tidak dianjurkan. Nah, kita melihat sebab apa sekarang ini manusia boleh dikatakan di luar Tuhan, boleh dikatakan hampir hilang rasa malunya. Bahkan kalau tidak berjaga-jaga di antara orang beriman pun bisa terjadi. Saudara bisa makan saudara. Ya. Juga sesama umat dalam satu gereja bisa tega-teganya menipu, ya, merugikan saudara seiman lainnya. Bahkan saudaraku,
lebih parah dari itu. Nah, sebab itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita untuk selalu waspada, siaga, jangan lengah, berarti ada hal yang sangat serius yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Nah, kita akan melihat ada hal-hal yang sangat serius yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Satu, ini menjadi sebuah peringatan, ya. Menjadi sebuah peringatan. Haleluya. Sekalipun peringatan ini sudah ditulis dalam waktu yang cukup lama, tapi sangat relevan untuk kita terapkan dalam masa-masa seperti ini, saudaraku. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tidak peduli siapa dia, gak peduli saudaraku. Mau menyebut, kalau saudara baca tadi Matius 7, mau menyebut dirinya sebagai nabi, saudaraku, firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa dari buahnya kita akan mengenal pohonnya. Ya, dari buahnya kita akan mengenal. Nah, Paulus memberikan peringatan ini bukan sembarangan, saudaraku. Ya, sebab dikatakan ada serigala yang berbulu domba bahkan dari antara kita sendiri. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita punya pengalaman dimakan oleh saudara sendiri, saudara seiman sendiri, ya, dan lain sebagainya. Berbagai macam cara mereka bisa kerjakan. Nah, peringatan ini, saudaraku, berlaku istimewa untuk akhir zaman ini, saudara. Orang-orang seperti ini dengan berbagai macam maksud, baik secara jasmani, baik secara rohani, ya, secara rohani. Mereka masuk ke dalam gereja dengan maksud-maksud yang jahat, ya. Kita melihat ciri-ciri domba yang kena gigit atau kena mangsa oleh serigala ini biasanya mereka sudah mulai undur, mulai dingin, apatis terhadap gereja, terhadap ibadah. Mereka sudah mulai apatis, ya. Apalagi yang merugikan itu saudara seiman satu gereja lagi. Nah, ini lebih parah, saudara. Serigala di sini bukan tampangnya menakutkan, saudara, ya. Bukan tampangnya seperti seperti preman begitu, bukan, saudara. Tapi kita melihat justru serigala-serigala seperti ini biasanya tutur katanya halus, ya. Tutur katanya halus, tutur katanya lembut, dan dia biasa memutarbalikkan firman Tuhan. Saya beritahu, kata-kata ini sangat berbahaya. Dalam 2 Timotius 2, ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 17. Nah, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himenius dan Filetus. Jadi perkataan itu bisa menerkam, bisa mematikan orang itu, sebab ini seperti penyakit kanker. Saudara masih ingat kan tentang peristiwa Hawa yang didatangi oleh ular, dia putar balikkan, ya. Apa yang diperintahkan Tuhan terhadap Hawa diputar balik oleh ular. Di dalam Kejadian 3 ayat pertama sampai yang ke-6, saudara perhatikan ini, dikatakan demikian. Kejadian 3 ayat pertama sampai yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular ini berkata kepada perempuan itu. Jadi ular ini ngomong
Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini setan masuk menipu dengan halus. Nah, dengan halus dia putar. Terus Hawa menjawab. Lalu saut perempuan itu kepada ular ini, boleh kami makan? Boleh. Pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Nah, 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu mati. Tetapi saudara perhatikan ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, nah, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Di ayat yang kelima, saudaraku, menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Saudara perhatikan. Nah, yang tadi Hawa boleh dikatakan tidak ada perhatian terhadap pohon itu. Hawa dengar tidak boleh, ya sudah. Tapi sejak ular berbicara, sejak ular ngomong, mulai Hawa memperhatikan, iya betul, ternyata pohon ini menarik. Mulai datang satu keinginan. Ini yang berbahaya. Sebab itu firman Tuhan merupakan sebuah peringatan bagi kita hari ini. Hati-hati, ya. Hati-hati terhadap serigala yang berbulu domba. Kalau dia terang-terangan menipu, terang-terangan dia berlaku curang, kita pasti waspada. Tapi tutur katanya manis, tutur katanya lembut, sehingga kita tidak waspada, kena terkam. Tadi 2 Timotius mengatakan seperti kanker masuk di dalam perkataan itu, terus mulai merubah. Pikiran Hawa berubah dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Dia mulai memandang, timbul keinginan. Nah, dalam hal ini, sebab itu saya sarankan, dalam hal ini kita hendaknya mempunyai gembala. Jangan lepas-lepasan tanpa pengawasan gembala. Menghadapi serangan-serangan seperti ini sangat diperlukan gembala yang betul, bukan gembala upahan. Gembala yang betul, bukan gembala upahan. Yohanes 10 ayat 11 dan 12, ya. Yohanes 10 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 12. Sedangkan seorang upahan atau gembala upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Contoh yang jelas sebagai gembala yang baik, Daud. Waktu dombanya diterkam, enggak begitu aja diberikan, langsung direbut kembali. Kalau si serigala itu singa itu menyerang Daud, Daud lawan, Daud bunuh. Pokoknya penting diselamatkan dulu domba itu. Tapi kalau gembala upahan lari, ya, dengan kata lain masa bodoh, terserah. Lu mau mati-mati, lu mau rugi-rugi. Itu gembala upahan, ya. Haleluya. Nah, kita melihat di dalam kitab Yehezkiel 34, Tuhan marah, saudara. Yehezkiel 34 ayat 1
Yehezkel 34 ayat 1 sampai yang ayat yang keempat. Yehezkel 34 1 sampai yang keempat dikatakan demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu, kamu menikmati susunya? Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi saudara perhatikan, domba pun jangan bodoh. Ya, kalau ada gembala upahan, ya, gembala yang tidak memperhatikan kawanan domba, jangan diikuti. Karena gembala seperti ini hanya menggembalakan dirinya sendiri. Ya, cari untungnya, bulunya dipakai, susunya diambil, saudaraku, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, gembala yang baik itu tidak akan mengizinkan ajaran-ajaran yang salah dan ajaran yang sesat beredar dalam jemaat, dalam gereja. Jadi gembala itu sangat waspada melihat siapa ini. Jadi di antara kawanan domba, kalau ada yang menyerupai domba, tapi dia serigala, biasanya para gembala itu waspada. Ya, ini serigala, ini bukan domba. Nah, mulai diperhatikan di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai yang keempat itu dijelaskan. Sekarang kita melihat Romawi 2, waspada sebab banyak kejatuhan pada akhir zaman. Ya, waspada sebab banyak kejatuhan pada akhir zaman ini. Saya tidak bacakan dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Serigala ini adalah salah satu penyebab dari banyak kejatuhan pada akhir zaman. Nah, di satu sisi memang Tuhan izinkan supaya terjadi pemisahan. Ya. Supaya terjadi pemisahan antara domba yang mengerti, domba yang mengenal suara gembalanya, dan domba yang tidak kenal pada suara gembalanya. Haleluya, haleluya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 19, haleluya. Nah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan demikian. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi akhir zaman ini memang Tuhan sudah menubuatkan, jadi Tuhan pisahkan antara yang sungguh-sungguh dan antara yang tidak sungguh-sungguh. Yang tidak sungguh-sungguh ini biasanya itulah yang kena terkam oleh serigala. Nah, dengan cara menyesatkan. Dalam Matius 18 ayat yang ke-7, Matius 18 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada.
tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, kalau kita melihat, saudaraku, dengan mata rohani, orang yang undur, orang yang kena terkam oleh serigala lewat ajaran-ajaran sesatnya, itu sangat mengerikan, saudara. Ya. Kalau secara jasmani aja manusia dicabik-cabik oleh serigala, ya berdarah-darah, saudaraku. Ya, berdarah-darah. Tapi di sini kita melihat orang yang kena terkam oleh ajaran-ajaran sesat, sehingga sekalipun atau meskipun masih di gereja, masih bergereja, tetapi jiwanya binasa, ya, oleh falsafah-falsafah dari serigala-serigala ini, ajaran-ajaran sesat. Saya tidak ceritakan beberapa banyak ajaran sesat yang sekarang beredar. Saudara, barang yang asli dan barang yang palsu, kalau begitu nyata bedanya orang langsung tahu. Biasanya barang yang asli dan barang yang palsu ini mirip, saudara, mirip. Jadi kalau orang itu tidak hati-hati, dipikir asli, ternyata palsu. Karena begitu mirip. Nah, ajaran sesat ini begitu juga, dia mirip-mirip, saudaraku, sehingga orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus kena. Haleluya, haleluya. Nah, orang yang punya kasih Kristus melihat orang yang undur, orang yang sudah dingin terhadap Tuhan, ya, biasanya orang seperti ini, saudaraku, berduka. Ya, berduka, saudaraku. Coba kita melihat Amsal 24, ya. Amsal 24 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kita sebagai domba yang sehat, domba yang digembalakan dengan baik, kalau melihat kawanan domba yang lain dalam satu gereja kena terkam, miliki hati kasih, selamatkan, sentakkan mereka supaya mereka tidak binasa untuk kekal. Jangan kita masa bodoh, diam. Jangan, saudara. Kita harus mengerti kita ini satu tubuh, saudara. Satu tubuh, anggota beranggotakan satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Kalau kita melihat ada domba yang satu gereja kena terkam, kita rebut kembali. Kita usahakan dengan kasih Kristus, kita merebut sentakan. Haleluya. Nah, Romawi 3 kita melihat bagaimana iblis bekerja. Bagaimana iblis bekerja? Kita mesti ngerti tipu muslihat iblis supaya iblis tidak dapat keuntungan, manfaat dari kehidupan kita. Serigala ini, saudaraku, masuk dalam berbagai aliran denominasi gereja, ya. Apalagi kalau kita melihat sekarang lewat teknologi yang canggih, ya, komunikasi yang canggih, saudaraku, itu mereka bisa masuk di situ, menyelusup. Belum bertemu orangnya, saudara perhatikan, kita bisa kena pengaruhnya. Kalau saudara nonton berita, ya, di dalam berita ini orang ini begini, kita yang mendengarkan, kita yang tidak waspada, orang kok seperti itu ya. Nah, mulai timbul rasa tidak suka, mulai timbul rasa benci, kenal pun belum. Orang itu belum tentu kenal kita juga. Tapi karena berita-berita yang kita dengar tidak disaring, tidak waspada, ketularan kita. Ikut-ikutan benci kepada orang yang diberitakan itu. Nah, sebenarnya teknologi itu netral, saudara. Tergantung orang yang memakai. Kalau kita bisa memakai teknologi itu
besar manfaatnya, besar sekali saudaraku, ya. Tapi saudara perlu ingat, kecenderungan manusia itu lebih cenderung, lebih condong kepada hal-hal yang gelap. Saya beri contoh begini, misalnya soal internet. Wah, sekarang kalau dalam keadaan seperti sekarang, tanpa internet mati kita, dagang setengah mati. Sekarang kita kenal istilah online, dagang lewat internet, saudaraku, ya. Komunikasi lewat internet, saudaraku. Tanpa internet kita nggak bisa bayangkan betapa ruwetnya, betapa kalutnya, betapa rumitnya dunia ini. Sekarang kalau tanpa internet kita mau transaksi kita harus ke bank dan lain sebagainya. Tapi karena adanya internet enak, menjadi ringan, transfer dan lain sebagainya begitu mudah. Coba pernah satu kali kalau nggak salah tuh internet agak terganggu, wah panik orang saudara, panik. Dan juga kita melihat kalau tanpa internet jalan-jalan pada macet, semua pada terjun di jalan, semua pada keluar. Jadi kita melihat di sisi yang lain internet ini sangat dibutuhkan, sangat sekali dibutuhkan. Tanpa internet boleh dikatakan manusia itu seperti mati, lumpuh, ya. Nah, tapi kalau tidak berjaga-jaga, berapa banyak kejatuhan lewat dunia ini. Bisa ngerti saudaraku, lewat dunia ini. Kadang tontonan-tontonan, film-film, drama-drama, tanpa kita sadari, waktu kita lihat film dan lain sebagainya, di dalamnya isinya itu berbagai aneka. Ada yang bagus, ada yang baik, ada yang mendidik, tapi berapa banyak yang mengajari perselingkuhan, ya, perzinahan, mengajari kekerasan di dalam film itu, dan lain sebagainya. Anak-anak saudara perhatikan, berapa banyak anak-anak bergerak seperti orang mau jotos begitu, saudara, orang mau mukul. Lihat dari mana? Padahal orang tuanya tidak. Lihat dari film. Terpengaruh anak-anak, terpengaruh. Anak-anak kena dampaknya. Sebab kenapa saudaraku? Lewat internet itu tanpa batas. Tanpa batas. Nah, setan memanfaatkan dunia ini, apalagi sekarang belajar serba online. Orang tua sudah tidak bisa kontrol. Mungkin kelihatannya lagi belajar, tapi tahu nonton film di dalamnya. Kita juga nggak bisa tahu, ya. Kita nggak bisa tahu. Komunikasi elektronik seperti ini, saudaraku, internet, komunikasi elektronik, yang kedua B, bisa lewat Facebook, ya. Bisa lewat WA, lewat Instagram, dan lain-lain. Dengan cara ini, orang bebas bicara. Tapi hati-hati, saudara, ya. Bebas bukan sembarangan. Kadang-kadang di grup masih bisa, tapi kalau sembarangan berbicara, hati-hati, ya. Pemerintah sudah menetapkan aturan mainnya. Gak bisa seenaknya sendiri berkomen dan lain sebagainya, bagi, share, begitu gak boleh, gak bisa, saudara. Amsal 10 ayat 19 dikatakan demikian, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi, ya. Saudaraku, lewat dunia seperti ini, lewat Facebook, Instagram, komentar, berbicara, dan lain sebagainya, hati-hati saudaraku. Kadang kita tidak berkomentar, tapi kita membaca komentar-komentar yang jelek. Kalau kita tidak waspada, gampang terpengaruh, ya, gampang tertular, dan lain sebagainya. Sebab itu, banyaklah kita bersekutu dengan Tuhan. Boleh sekedar, sekarang gini, berita-berita di YouTube begitu banyak sekali, saudara. Kita mesti waspada, berita-berita itu ada yang hoax, saudara, ya. Ada berita-berita yang diekspos selalu kebencian, sara, perpecahan, dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak mendatangkan keuntungan, sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Di dunia YouTube juga kita melihat ada banyak khotbah-khotbah, ya, yang bermanfaat, yang bisa bangun iman kita.
Tapi juga ada khotbah-khotbah yang sembarangan, yang ngawur, yang menyesatkan. Sebab itu kita harus bisa memilah, ya. Jangan langsung ditelan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu kita mesti punya pendirian di atas dasar firman Tuhan sehingga kita tidak kena pengaruh. Juga lewat dunia ini angan-angan kita bisa jadi tidak terkendali. Lihat apa di sini muncul, kan tidak berbuat, kan tidak melakukan, baru di pikiran. Nah, kalau kita ngerti firman, di pikiran ini sumbernya. Firman Tuhan mengatakan begini, serta dilihatnya jahat, orang yang punya pengertian, dia sembunyi. Dia tidak mau melanjutkan. Sebab apa? Kita melihat di dalam Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Matius 5 ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Baru lihat ingin, timbul rasa ingin, firman Tuhan sudah memberikan penjelasan berzina. Ya. Padahal di dunia maya seperti ini berapa banyak adegan-adegan yang panas. Ya. Adegan-adegan yang bisa membawa kita pikiran-pikiran menjadi negatif, saudara. Negatif. Dan firman Tuhan mengatakan kalau itu sampai timbul seperti itu, Tuhan kategorikan orang tersebut berzina. Haleluya. Nah, Tuhan memberitahu, saudara. Sebab itu kita mesti melihat begini. Sisi positif dan sisi negatifnya. Kita harus bisa memiliki pedang firman yang tajam untuk memisahkan. Jadi kita bisa mengambil manfaatnya, yang jelek kita buang. Dengan cara Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24 dikatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi di sini gak bisa dilepas, gak bisa bebas begitu, saudara. Keinginan-keinginan yang muncul disalibkan, ya, dimatikan supaya tidak menimbulkan efek-efek negatif. Side effect-nya itu kita mesti hati-hati, ya. Yang C, ajaran sesat dan menyesatkan. Ya. Ajaran ini memang tidak langsung menyuruh kita melawan Tuhan, tapi sedikit-sedikit melanggarkan tidak apa-apa. Itu prinsipnya. Apalagi dia bisa memberi contoh-contoh dalam tanda petik orang rohani yang top. Nah, ternyata dia juga melakukan pelanggaran. Itu senjata atau alat setan yang ampuh dibuat sebagai contoh. Nah, kalau kita melihat saudaraku, tuh, katanya dia kan orang beriman kan, dia sungguh-sungguh kan, dia seorang pemimpin kan, kamu tahu, istrinya 2. Tapi kan enggak apa-apa, masih melayani Tuhan kan, Tuhan itu tahu. Nah, mulai pikiran kita diisi, Tuhan itu tahu, enggak apa-apa, mulai diisi. Tapi kalau kita punya pedang firman yang tajam, kita bisa memisahkan. Contoh kita bukan manusia, tapi contoh kita sesuai dengan firman Tuhan. Kristus Yesus yang menjadi contoh dan teladan kita. Selagi dia di dunia, apa yang dia kerjakan itu tertuang, tertulis di dalam firman, dan itu menjadi contoh bagi kita. 1 Petrus 2, coba kita lihat sebentar. 1 Petrus 2 ayat yang ke
21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi mengikuti teladan Kristus itu yang paling aman, bukan manusia. Manusia bisa jatuh, manusia bisa keliru, tapi Yesus tidak pernah salah. Haleluya, tidak pernah salah. Nah, sebab itu sekalipun orang itu berkata, ya sekarang nikah. Kalau nikah tidak bahagia, ribut terus, bertengkar terus, apa perlu dipertahankan? Nah, apa perlu kan lebih baik pisah. Siapa tahu setelah dia nikah lagi, ternyata dia dapat pasangan yang cocok, yang sesuai. Kalau kita nggak ngerti, ya betul juga. Untuk apa nikah kalau ribut melulu, kalau bertengkar melulu? Saudara, jangan kita memberikan alasan yang macam-macam. Ya. Jangan kita memberikan pengertian sendiri, tapi kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Maliaki 2 ayat 16, alasan apapun. Tuhan mengatakan, sebab aku membenci perceraian. Jadi tidak ada alasan, sekalipun mungkin ribut. Sebab gini, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu laki dan perempuan. Ya pasti ada beda. Nah justru kalau perbedaan ini dilebur, ya saudara, diolah dalam pernikahan dengan kasih Kristus, sebab kasih itu pengikat kesempurnaan. Maka menjadi hal yang indah. Menjadi hal yang indah. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1. Karena kasih Kristus yang mengikat. Jadi jangan membuat celah, apalagi kalau ada pihak ketiga masuk dengan memberikan pandangan-pandangan yang logis, pandangan-pandangan yang masuk akal. Hati-hati. Ya. Iya, nikah 1 kali kok seperti ini ya. Sudahlah, pisah aja lah. Nah, alasannya pisah baik-baik. Nggak ada, saudaraku. Nggak ada orang pisah baik-baik, itu nggak ada. Pasti ada kebencian, pasti ada keributan di dalamnya. Memang mungkin pada waktu, apalagi kalau seorang tokoh, waktu diwawancarai dan lain, muka mimiknya tuh dipasang begitu rupa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, kita melihat kalau seandainya terjadi keributan antara saudara dari suami, antara saudara dari istri, nah, terus ada pengajaran, ada pandangan-pandangan yang menyesatkan, saudara. Orang berkata begini, ya kalau istri itu ketemunya kan sudah besar, lain mama, lain papa. Tapi kalau saudara itu satu mama, satu papa, saudara sedaging, nggak mungkin bisa dipisahkan. Jadi kalau memang saudara nggak cocok dengan istrimu, dengan suamimu, ya buang, ya pisah. Istrimu dibuang, dipisah, gitu. Saudara nggak mungkin bisa pisah. Saudara itu bagaikan anggota tubuh. Kalau cerai dengan saudara, anggota tubuhmu dipotong. Tapi kalau istri itu seperti baju. Kalau nggak cocok ya buang, ganti baju baru. Itu menurut pandangan dia masuk di akal, saudaraku. Ya, bisa diterima dengan akal. Betul juga. Memang ketemunya sudah gede, sudah besar. Tidak mungkin bisa cocok begitu, saudara. Kalau saudara dari lahir, ya, satu kandungan, satu papa, satu mama. Nah, di sini kita melihat kalau kita gak ngerti firman Tuhan, suami istri itu bukan seperti baju istri, tapi kepala dan tubuh. Jadi kalau mau pisah, potong leher. Artinya mati. Jadi pernikahan yang cerai itu mati di hadapan Tuhan. Gak bisa, saudara. Haleluya. Nah, kita melihat orang yang jatuh dalam dosa itu sering kali dibuat contoh. Kadang kita berpikir, kenapa sih Tuhan gak langsung hukum aja ya? Kalau para tua-tua, para tokoh-tokoh gereja melakukan pelanggaran, di dalam kitab Pengkhotbah 8
Ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh untuk berbuat jahat. Nah, kejatuhan orang ini menjadi batu ujian. Ya, kamu mau menuruti contoh orang atau mau melihat dalam kebenaran firman Tuhan? Kalau daging ini, perbuatan daging ini dicocokkan, disalibkan, maka kita akan berkata tidak. Tidak akan mengikuti contoh orang yang tidak sesuai dengan firman. Kadang ada orang berkata, ya kita ini kan manusia, masih ada darah, masih ada daging. Ingat baik-baik, darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi jangan itu dipakai sebagai pegangan. Nah, kita juga perlu memperhatikan, saudaraku, ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan ini. Tuhan sudah memberitahu, tidak semua orang yang menyeru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7, 21 sampai 23. Jadi tidak semua orang yang menyeru Tuhan, Tuhan mungkin masih ngajar, mungkin masih memberitakan firman Tuhan, tapi perbuatannya, hidupnya nggak cocok. Saudara, Tuhan mengatakan tidak semua orang yang menyeru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dalam Wahyu 21 ayat 27, dosa itu tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya, saudaraku, perhatikan baik-baik tipu muslihat ular terhadap Hawa yang akhirnya atau berakibat Hawa keluar dari Taman Eden, Adam keluar karena juga ikut serta melakukan pelanggaran itu. Nah, kita melihat sekarang, saudaraku, dalam Roma 10 ayat 1, Roma 10 ayat 1 sampai ke-3. Roma pasal 10 ayat 1 dikatakan demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya. 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kalau orang seperti mendirikan kebenaran sendiri, otomatis dia tidak mengikuti kebenaran daripada Tuhan. Ya, di dalam Roma 10 tadi dikatakan mereka mendirikan kebenarannya sendiri, ya. Nah, berarti dia melawan Tuhan karena dia mendirikan kebenaran sendiri tanpa pengertian yang betul. Gairah ada tanpa pengertian yang betul. Akhirnya sangat-sangat berbahaya, ya. Sebab itu, saudaraku, kita perlu belajar firman sehingga kita memiliki kebenaran yang betul, plus kita minta Roh Kudus untuk membawa kita kepada segala kebenaran sehingga hidup kita dipimpin, saudara. Ada hal-hal yang aneh, ada hal-hal yang sesat, kita langsung tahu. Paulus mengatakan sekalipun malaikat yang membawa Injil yang lain terkutuk. Paulus begitu keras, begitu tegas, supaya domba-domba yang digembalakan tidak tersesat, tidak binasa. Yohanes 16:13, Roh Kudus akan membawa kita kepada segala kebenaran.
Haleluya. Tapi kita perlu belajar gimana Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran, karena kalau kita tidak belajar, sebab dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu itulah kebenaran. Nah, kalau kita belajar firman, Roh Kudus akan mengingatkan kita kepada segala kebenaran, sehingga hidup kita tidak tersesat. Bisa nangkap saudara ya? Haleluya, haleluya. Yang Romawi 4, bagaimana mencegah dan menolongnya. Ya, bagaimana mencegah dan menolongnya. Satu, bertobat, lawan iblis. Ya, kalau kita mau menolong, kita arahkan, kamu harus bertobat. Sekarang kamu memposisikan dirimu menjadi musuh iblis, lawan dia. Jangan beri kesempatan. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Ya. Mendekatlah kepada Allah, tapi lawan iblis. Lawan, gak bisa. Kita mau mendekat kepada Tuhan, tapi kita tidak mau melawan iblis, melawan musuh, gak bisa. Lawanlah dia, saudaraku, dengan iman yang teguh. Lawan, sudah mesti dilawan. Haleluya, haleluya. Apa yang dilawan, saudara? Setiap tawaran, setiap godaan yang dari iblis lewat mulut serigala-serigala ini yang menyesatkan itu, kita mesti lawan. Kita tidak akan nanti melihat setan sendiri yang datang terus menggoda kita, tidak. Tapi setan punya kaki tangan. Setan memakai orang lain yang mau dipakai, mau diperalat untuk menyesatkan, untuk menarik orang lain supaya juga jatuh dalam dosa. Haleluya. Nah, kita melihat Amsal 16 ayat yang ke-17. Saudara juga bisa melihat Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat ketiga. Tapi saya bacakan Amsal 16 ayat 17, dikatakan demikian. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kadang orang berkata, nggak bisa Pak, saya nggak bisa melepaskan. Itu nggak jujur, saudara. Ya. Itu bukan jalan orang jujur. Firman Tuhan mengatakan menjauhi kejahatan. Jadi apa yang nampak jahat, jauhi. Nggak bisa Pak, nggak bisa, nggak mampu, dan lain sebagainya. Itu hanya alasan. Firman Tuhan jelas, menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Ya. Sekarang begini, suami tidak mau berselingkuh. Suami tidak mau jatuh dalam dosa-dosa perselingkuhan atau perzinan. Tapi dia tidak mau menjauhi tontonan-tontonan yang jahat. Itu namanya nggak jujur, saudara. Ya. Jadi tidak heran kalau akhirnya para suami jatuh. Karena nggak jujur, tidak menjauhi kejahatan, tapi mau menang. Tidak mungkin, saudaraku. Ya. Yang kedua, bagaimana mencegah dan menolongnya? Yang kedua, arahkan orang seperti ini cari kesukaan dari Tuhan. Untuk mencari kesukaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita melihat orang ini kok senang melulu, senang, tapi kesukaannya dari luar, bukan dari dalam memancar keluar, tapi dari luar dimasukkan. Sehingga kita melihat, wah enak ya hidupnya begini. Kalau kita teliti, itu Tuhan memberi contoh perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 13-14. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau aku beri air yang aku berikan kepadamu, tidak akan haus, karena memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Jadi kesukaan dari dunia itu dari luar dibawa masuk. Kesukaan dari dalam, kesukaan dari Tuhan itu dari dalam memancar keluar. Ini yang betul. Kesukaan dunia dari luar dibawa masuk. Lama-lama kering. Lama-lama pasti, saudaraku, bosan. Tapi kesukaan daripada Tuhan memancar keluar. Haleluya. Nah, kesukaan yang dari Tuhan, waktu Tuhan melepaskan seseorang dari dosa,
Rumah itu bersih, saudara. Rumah itu bersih. Tidak lagi ada kuasa-kuasa yang lain. Nah, di sini kalau kesukaan daripada Tuhan tidak dipelihara, tidak dijaga, kosong lagi, kering lagi. Berapa banyak orang beriman yang percaya kepada Tuhan dibaptis. Senang, saudara. Sukacita. Wah, rasanya duduk senang, berjalan senang, di mana-mana senang. Tapi tidak seberapa lama. Kenapa? Karena tidak dipelihara, tidak diisi. Rumahnya sudah bersih tapi dibiarkan kosong. Tuhan mengatakan satu setan keluar, akhirnya setan yang satu keluar bawa teman 7. Berarti 8 kali lebih jahat. Kosong. Gak bisa, hidup orang beriman tidak bisa kosong. Kita ini sudah dirancang oleh Tuhan bukan untuk menikmati kesukaan dunia, tapi menikmati kesukaan di hadapan hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, yaitu dengan doa, dengan bersekutu membaca firman Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan ada kesukaan, kesenangan, sukacita yang berlimpah-limpah. Nah, jadi kita melihat, saudaraku, manusia ini harus lekat kepada pokok anggur yang benar. Baru segar, baru berbuah, haleluya, baru indah. Tidak bisa kita ngambil kesukaan dari dunia, tapi kita juga mengambil kesukaan dari Tuhan. Tidak bisa. Kesukaan yang dari atas dan kesukaan dari yang bawah tidak bisa. Jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi nggak mungkin Tuhan menyuruh kita mengambil kesukaan dari bawah. Nggak cocok lagi. Nggak cocok lagi, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat yang terakhir. Kesimpulannya, saudaraku, kesimpulannya, kita harus tumbuh dalam hidup yang berkenan pada Tuhan. Harus tumbuh. Saudara. Kalau tumbuh, bisa melihat keindahan-keindahan sebagai orang beriman. Kita punya anak. Anak kecil, saudara, yang masih bayi. Nah, kalau bayi ini tidak tumbuh, dia tidak mengalami apa namanya daging. Apa namanya sate. Apa namanya masakan capcay dan lain sebagainya. Karena nggak tumbuh. Nggak bisa makan, saudara. Tapi kalau dia tumbuh, dia bisa menikmati beraneka macam masakan. Makan karena dia tumbuh. Begitu juga orang Kristen. Ya. Kalau dia tumbuh di dalam firman Tuhan itu menguduskan dia, menyucikan dia, sehingga kita bisa berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat, tanpa celah, menjadi jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5, 26, 27. Yang terakhir, bagian kedua, kesimpulan yang kedua, jangan biarkan serigala-serigala yang sekarang begitu banyak masuk dalam gereja. Kadang-kadang di gereja, saudaraku, sekarang kan Alkitabnya serba kecil, ya, lewat gadget. Tapi ternyata bukan Alkitab yang dibuka, tapi chatting, menjawab WA orang, nonton Facebook, dan lain sebagainya. Nah, mereka mungkin nggak sadar, ini serigala-serigala mulai merayap masuk, sudah. Bukan firman yang dibuka, tapi nonton. Siapa ya yang balas? Siapa ya yang chatting? Langsung dibalas. Langsung dibalas. Kalau kita ibadah, memakai handphone sebagai sumber Alkitab kita, beritahu, lagi off, lagi ibadah. Jadi tidak ada masukan-masukan dari luar. Kita mesti waspada. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Kita sedang waspada atau tertidur. Atau sudah kena terkam oleh serigala-serigala yang buas. Sehingga kehidupan rohani kita jadi morat-marit. Ya, jadi semrawut, saudara.
Nah, kalau rohani sudah morat-marit, kehidupan kita jadi gersang. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, sebab sumber air hidup jadi kering. Kosong, saudaraku. Ya, biar hari ini kita melihat dan kita mengingat, ya, musuh-musuh itu ada di sekitar kita, serigala-serigala mau masuk menerkam kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sungguh kami hidup di masa-masa yang akhir, di mana dunia ini begitu canggih, begitu luar biasa. Dosa pun meningkat, bahkan masuk di dalam gereja dengan tanpa disadari. Bapa, Engkau sudah ingatkan kami kembali hari ini. Biar kami ingat, kami waspada, kami berjaga-jaga, kami tidak mau lengah. Biar hidup kami terus diisi terus dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat, tanpa celah, berdiri di hadapan Tuhan, siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih, berkati kami semua pada hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan tidak berlalu begitu Tuhan, tapi boleh merubah hidup kami makin indah. Sebab kebenaran yang kami terima, kebenaran itu memerdekakan kami, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pendengar saat ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya. Engkau tolong rumah tangga zaman sekarang tidak mudah. Di mana-mana kita melihat, di mana-mana hamba-Mu melihat perselingkuhan, dosa perjinan begitu banyak. Tapi satu hal, kalau kami memiliki firman, kami memiliki senjata, bahkan kami boleh menang. Rumah tangga kami boleh menikmati anggur sukacita yang daripada Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati kesehatan Tuhan. Memberkati masa muda dari umat-Mu. Memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia roh, buah roh menyertai perjalanan hidup kami. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap waspada, kami tetap siaga. Bahkan Tuhan berjanji membawa kami dalam perarakan, dalam pawai kemenangan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.